warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizya Solusiana Kamila dengan 3 digit NIM terakhir 019. Saya dari jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Baik, dibuatnya video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra satelit, yaitu identifikasi potensi lahan kritis, identifikasi bencana hidrometeorologi yaitu banjir dan kekeringan, serta identifikasi kebakaran hutan dan lahan. Langkah pertama yaitu kita akan menghitung forest canopy density, yang mana sebelumnya kita harus menghitung TOA-nya terlebih dahulu dari setiap band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Caranya yaitu kita search raster kalkulator, kemudian diklik yang raster kalkulator spatial analysis. Nah, jika sudah, kita akan masukkan rumusnya. Saya akan memperhatikan pada band 10. Dan jika band 10, rumusnya adalah seperti berikut. Akan melakukan copy. Ini band 10 dikali 0,003342 ditambah 0,1. Nilai 0,003342 dan 0,1 ini bisa dilihat dari file MTL dari Citra Riset 8 sendiri. Lalu outputnya bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan di folder yang kita tuju. Rumus TOA ini juga akan dihitung pada band-band yang lain seperti band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Setelah kita menghitung nilai TOA, yaitu kita akan menghitung nilai AVI. Rumusnya seperti ini, bisa kita sesuaikan saja dengan data yang sudah kita olah tadi, data dari TOA tadi. Lalu outputnya kita atur ke penyimpanan yang kita tuju dan namanya kita ubah, misalnya AVI Semarang, AVI SMG, seperti itu. Save, lalu klik OK. Dan setelah itu, setelah mengetahui nilai AVI-nya, kita akan menghitung nilai BSI atau Bare Soil Index. Sama seperti sebelumnya, masih di raster kalkulator. Bisa disesuaikan dengan data-data yang telah kita olah tadi. Outputnya kita ubah penyimpanannya dengan nama BSI. BSI ini merupakan Bare Soil Index. Lalu bisa kita OK. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai AVI dan BSI, kita bisa menghitung FD dari citra tersebut. Nilai FD ini merupakan vegetation density, yang mana sebelumnya kita harus menghitung nilai AVI dan BSI. Cara menghitung nilai FD atau vegetation density ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kita akan search multivariate, kita klik yang toolset ini, kemudian pilih yang principal component. Lalu input rasternya yaitu nilai dari BSI dan juga nilai dari AVI. Kemudian outputnya kita atur penyimpanan, misalnya kita ubah namanya menjadi FD atau vegetation density. Lalu bisa kita OK. Kemudian setelah kita mengetahui nilai vegetation density, kita akan menghitung nilai SI atau shadow index. Kita kembali lagi di raster kalkulator, klik yang spatial analysis. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumus ini bisa disesuaikan dengan data-data yang telah kita olah sebelumnya, yaitu dari TOA band 4, TOA band 3, TOA band 2.
Setelah mengetahui nilai SI, kita akan menghitung nilai TI atau thermal index. Rumusnya adalah radians minimum band 10 ditambah radians maksimum band 10 dikurangi radians minimum band 10 dibagi 65.535 kali band 10. Nah, nilai radians minimum band 10 ini atau nilai radians maksimum band 10 ini bisa kita lihat dari nilai MTL dari lensa 8 sendiri. Sudah ada. Setelah menghitung nilai TI dan SI, kita akan bisa menghitung nilai SSI atau yang bisa disebut dengan Scaled Shadow Index. Perhitungan SSI ini bisa kita search dengan multivariate. Kita pilih yang toolset. Seperti tadi principal components, kita masukkan atau kita input hasil TI dan SI. Lalu output penyimpanannya kita ubah atau kita atur. Misal kita akan bernama dengan SSI. Lalu bisa kita oke. Jika masih ada kesalahan bisa kita ketikkan .tif biar tidak terjadi kesalahan. Lalu bisa kita klik OK. Jadi ini merupakan nilai SSI-nya. Sehingga setelah melakukan perhitungan-perhitungan tersebut yang telah kita lakukan, maka kita akan bisa menghitung nilai forest canopy density. Caranya kita search lagi raster calculator. Raster calculator. Itu rumusnya adalah square root. Lalu kita akan menginput kan nilai FD dikali dengan SSI ditambah 1. Udah kita atur perbandingannya. Nih, FCD misal kita namai dengan FCD. Save lalu bisa kita oke. Bisa kita lihat nilai value-nya sekian. Lalu setelahnya yang akan kita lakukan adalah menghitung slope dari data Demnas yang sudah kita siapkan tadi. Ini dari 4 SIN Kabupaten Semarang. Saya juga sudah menyiapkan yang sudah diklik dengan batas admin. Ini kita makan saja terlebih dahulu yang peta tematiknya. Nah, ini merupakan citra klip Dem Semarang. Melakukan perhitungan slope bisa dilakukan dengan kita search slope. Kita pilih yang spatial analysis. Input rasternya yaitu klip Dem Semarang.
outputnya kita ubah, misalnya slope sama SMG. Save, lalu bisa kita oke, maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi slope ini adalah suatu bentuk perhitungan kemiringan lereng. Ini merupakan beberapa kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Semarang. Nilai slope ini kita terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke peta tematiknya, yaitu ada jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan, dan kemiringan lereng. Pertama-tama kita lihat dulu atribut tabelnya yang jenis tanah. Di sini saya sudah menuliskan atau menginput nilai K dari masing-masing jenis tanah yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian juga ini ada di tabel curah hujan. Di peta curah hujan, di atribut tabelnya sudah terdapat nilai base yang merupakan nilai tengah dari nilai curah hujannya sendiri dan juga nilai R. Kemudian di peta tutupan lahan, kita lihat di atribut tabelnya, saya sudah menginput nilai CP. Dan di kemiringan lereng atau peta kemiringan lereng, kita lihat atribut tabelnya. Di kemiringan lereng ini sudah, di peta kemiringan ini sudah terdapat nilai LS. Kemudian pada setiap SHP peta tematik tersebut, dari jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan, kemiringan lereng, kita akan mengubahnya menjadi data raster dengan cara kita search polygon to raster. Ini polygon to raster, kita klik. Inputnya satu-satu, mulai dari jenis tanah, value fieldnya kita pilih yang nilai K. Outputnya kita ubah, misalkan JT seperti itu, lalu bisa kita oke. Begitu juga dengan SHP yang lain seperti curah hujan. Value fieldnya kita pilih yang R, outputnya kita pilih, kita namain dengan CH seperti itu saja misal, lalu bisa kita oke. Selanjutnya yang tutupan lahan, value fieldnya kita pilih yang CP, kita beri nama dengan TL, bisa kita oke. Dan yang terakhir peta kemiringan lereng, value fieldnya kita pilih yang LS, kemudian outputnya kita namai dengan misal KL seperti itu. Bisa kita save, lalu bisa di oke. Nah, dari cara tersebut sehingga akan menghasilkan data-data raster dari masing-masing peta tematik. Ini terdapat data raster peta dari jenis tanah, curah hujan. Ini yang jenis tanah. Ini yang jenis tanah. Lalu ada yang curah hujan. Lalu ini tutupan lahan. Dan yang terakhir ini adalah kemiringan lereng. Dan setelah itu, setelah 4 petanya kita ubah menjadi raster, kita akan menghitung atau mengkalikan dari raster keempat raster tersebut dengan cara kita search saja raster kalkulator.
Nah, ini dari jenis tanah raster dikalikan dengan curah hujan raster, lalu kalikan dengan tutupan lahan raster dan kemiringan lereng raster. Outputnya bisa kita sesuaikan. Nah, ini bisa ditanami dengan erosivitas. Lalu save, kemudian oke. Sehingga kita akan perhitungan tersebut akan menghasilkan nilai erosivitas dari Kabupaten Semarang. Lalu kemudian kita akan mengreklas dari masing-masing keluar seperti itu. Kita klik. Ini misal kita mau mereklas yang nilai erosivitas, untuk value, classify, kita akan mengkelas 5. Lalu oke. Output penyimpanannya bisa kita atur. Misal kita nami dengan rect class atau rect class arrow. Save, lalu bisa kita oke. Hingga akan seperti ini hasilnya. Ini merupakan hasil dari reclass arrow. Ini adalah hasil dari reclass slope. Dan tiga bahan ini dari FCD, reclass FCD, slope, dan erosivitas, kita akan melakukan weighted overlay. Caranya kita search saja weighted overlay. Weighted overlay. Pilih weighted overlay, input datanya mulai dari yang reclass FCD. Oke. Input reclass arrow. Lalu ini kita set equal influence dan ini from-nya 1 to 5. Lalu output-nya underscore LK. Save, misal seperti itu. Lalu bisa kita oke. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dari hasil weighted overlay ini, kita akan mengubahnya menjadi data polygon, jadi polygon atau SHP. Caranya kita search saja raster polygon. Ya, raster to polygon convention itu input rasternya yaitu lahan kritis, WO, value-nya tetap
pabriknya value, outputnya kita atur, misalnya dengan nama lahan kritis. Oke, bisa kita oke. Kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat atribut tabelnya. Nah, karena ini masih terlalu banyak, maka kita akan mendissolve. Caranya yaitu di geoprocessing. Geoprocessing lalu dissolve. Lahan kritis, output penyimpanannya kita atur, misal potensi lahan kritis. Lalu di soft field-nya kita pilih yang grid code, lalu bisa di OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Sudah. Kita lihat tabel atribut tabelnya. Dari berdasarkan grid code-nya ada 4, yaitu ada 4 tingkatan, yaitu 1, 2, 3, 4 dengan keterangan 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, dan 4 sangat tinggi. Nah, bisa kita lihat di petanya. Ini mayoritas berwarna merah dan oranye, sehingga lahan kritis di Kabupaten Semarang termasuk rendah dan sedang. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi terkait bencana hidrometeorologi, yaitu bencana banjir dan kekeringan. Saya juga sudah menyiapkan bahan-bahannya seperti TOA BEN 2, 3, 4, 5, 7 yang sudah kita olah tadi. Kemudian ada data BEN 4, 5, 7 dari Landsat 8. Kemudian ada data DEM UTM. Kemudian ada data curah hujan, data NDVI, dan data LST. Langkah pertama yaitu kita akan menghitung NDVI dari TOA BEN-nya. Caranya yaitu kita langsung search saja raster kalkulator. Baiklah, terbuka di dialog raster kalkulatornya. Pertama-tama kita akan menghitung nilai NDVI 1, yang mana rumusnya yaitu TOA BEN 5 dikurangi TOA BEN 7 dibagi TOA BEN 5 ditambah TOA BEN 7. Kita kopikan saja atau bisa disesuaikan dengan data yang sudah ada. Kemudian kita bisa mengatur outputnya, kemudian bisa di OK. Setelah itu kita akan menghitung nilai NDVI 2, yang mana rumusnya yaitu 3 dikurangi TOA BEN 5 dibagi TOA BEN 3 ditambah TOA BEN 5. Outputnya bisa diatur, kemudian di OK. Dan yang ketiga yaitu perhitungan NDVI 3. Rumusnya yaitu TOA BEN 3 dikurangi TOA BEN 7 dibagi TOA BEN 3 ditambah TOA BEN 7. Lalu bisa diatur juga outputnya. Kemudian setelah itu yaitu kita akan membuat hill sheet dari data DEM. Ini merupakan DEM-nya Kabupaten Semarang yang sudah PTM 49S. Kemudian caranya yaitu kita search saja hill sheet. Kita pilih yang special analysis. Nah, input rasternya yaitu dari DEM UTM ini. Output rasternya nanti bisa kita ubah lalu di OK.
sehingga akan menghasilkan data seperti ini. Sebenarnya saya sudah mengolah, saya hanya akan menampilkan saja. Nominal value-nya yaitu 254, law-nya 0. Kemudian kita akan membuat fill dari data dem. Caranya sama, search fill, tapi yang spatial analysis. Inputnya yaitu data dem, lalu outputnya bisa kita atur, lalu di OK. Lalu hasilnya seperti ini. Kemudian dari data fill ini kita akan buat flow direction. Caranya kita search saja flow direction, ya lebih cepat. Ini kita pilih yang flow direction spatial analysis. Inputnya yaitu dari hasil fill. Fill dem. Kita pilih yang ini, kemudian outputnya bisa kita atur, lalu di OK. Sehingga menghasilkan value seperti berikut. Flow direction. Selanjutnya adalah flow accumulation. Seperti yang tadi kita search saja flow accumulation. Inputnya yaitu dari hasil flow direction. Lalu outputnya bisa diatur, kemudian di OK. Maka hasilnya adalah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah mengubah SHP curah hujan. Jadi saya sudah menyiapkan peta curah hujan. Dan ini masih dalam bentuk SHP. Kemudian kita akan ubah menjadi raster. Caranya yaitu polygon to raster. Nah, kita pilih yang ini. Kita pilih polygon to raster. Inputnya yaitu dari SHP curah hujan. Kemudian value field-nya kita pilih yang curah. Outputnya bisa diatur, lalu di OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini berdasarkan curah. Dari raster curah hujan ini kita akan membuat reclassify dari curah hujannya sendiri. Dari raster curah hujan reclass field-nya curah. Ini kita atur saja, diubah. Di mana pada curah hujan ini semakin tinggi nilainya, maka semakin besar juga potensi untuk bencana banjirnya. Kemudian nanti bisa kita atur outputnya, kemudian di OK, sehingga reclass-nya akan seperti ini. Reclass-nya berdasarkan curah kan. Kemudian saya akan melakukan reclass dari data hillset yang udah kita buat tadi, hillset dari dem. Caranya sama, yaitu search reclass. Inputnya yaitu berarti hillset dem. Lalu bisa di-classify. Ini metodenya, kita pilih yang equal interval, class-nya 5.
Maaf, kelasnya 4, kemudian break value-nya biarkan default, lalu output penyimpanannya bisa kita atur, lalu di OK. Kemudian yaitu kita akan melakukan request dari NDWI 3 yang sudah dihitung tadi. Caranya sama, di request inputnya NDWI 3, value classify, ininya kita pilih yang equal interval juga, class-nya 4, ini biarkan default, bisa di OK, lalu outputnya bisa diatur, lalu diklik OK. Ini merupakan reclass NDWI 3. Kemudian yaitu reclass FA atau flow accumulation, dan caranya sama, masih sama seperti tadi dengan reclassify. Inputnya berarti yang flow accumulation. Reclass, yang flow accumulation. Metodenya nanti masih sama, equal interval, class-nya 4. Nanti di OK, kemudian outputnya bisa diatur dan di OK. Jadi kita akan mendapatkan hasil reclass dari data flow accumulation, NDWI 3, reclass hillside, lalu ada reclass curah hujan. Kemudian dari 4 reclass tersebut, kita akan weighted overlay. Search saja weighted overlay. Kita inputkan 4 raster tersebut dari 4 reclass. Yang tadi dari kelas curah hujan, kemudian ada reclass hillside, lalu ada reclass NDWI 3, dan reclass dari flow accumulation. Nah, data curah hujan ini kita beri 40%, yang lain 20%. Lalu from-nya kita ketik 1 to 4, lalu nanti bisa diatur penyimpanannya lalu di OK. Ini merupakan hasil data overlay dari identifikasi potensi bencana banjir. Dan dari data raster ini kita akan ubah lagi menjadi data SHP. Inputnya kita masukkan yang banjir WO tadi, hasil dari weighted overlay, value-nya value, terus outputnya bisa kita atur, lalu di OK. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kita lihat atribut tabelnya, karena ini masih terlalu banyak, maka akan kita di-solve sesuai dengan grid code-nya, yaitu di geoprocessing, di-solve. Kalau inputnya yaitu dari SHP-nya tadi, SHP banjir, kemudian outputnya bisa kita atur, di solve-nya kita pilih yang grid code, lalu di OK, sehingga menghasilkan SHP seperti ini. Kita lihat atribut tabelnya sudah mengelompok berdasarkan grid code. Kemudian setelah saya beri keterangan
yaitu pada code 1 atau skor 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, dan 4 sangat tinggi. Nah, bisa kita lihat dari luasannya juga, di mana Kabupaten Semarang ini didominasi oleh potensi banjir yang tinggi. Jika dilihat di layar, ini berwarna oranye. Kemudian yang biru ini merupakan sedang. Baik, kemudian saya akan melakukan perhitungan untuk mengetahui potensi bencana kekeringan. Itu kita search lagi yang raster kalkulator. Nah, yang mana pada bencana kekeringan ini terdapat 3 cara untuk melihat potensi kekeringan di Kabupaten Semarang, yaitu dari NDI, DDI, dan TVI. Yang pertama yaitu NDI. Kita akan langsung masukkan rumusnya saja, yaitu saya akan menunjukkan rumusnya. Rumus NDI yaitu float dari hasil NDVI dikurangi NDWI 3 dibagi float dari NDVI plus NDWI 3. NDWI 3 tadi sudah kita hitung sebelumnya, kemudian NDVI-nya juga sudah tersedia, lalu outputnya bisa kita atur lalu di OK. Kemudian yang kedua DDI. Pada DDI ini rumusnya adalah band 5 dikurangi band 4 dikurangi band 5 dikurangi band 7, bisa di ini bisa sesuaikan dengan data yang telah ada tadi. Kemudian yang terakhir TVI. Yang TVI itu rumusnya yaitu dari LST dibagi AVI. Nah, AVI itu rumusnya adalah ini, kita akan menghitungnya terlebih dahulu. Akan rumus AVI. Jika sudah, maka bisa menghitung nilai TVI, yaitu nilai LST dibagi dengan AVI. Lalu bisa diatur outputnya di OK. Kemudian dari hasil ketiganya, dari NDI, DDI, dan TVI tadi, kita akan mereklas satu persatu. Caranya masih sama, yaitu dengan declassify input rasternya satu persatu dari NDI terlebih dahulu. Ini bisa classify. Lalu kita classnya pilih 4, lalu metodenya kita manual saja. Dari ini kita ubah break value-nya. Yang pertama 0,01, yang kedua itu 0,3, 0,25, yang terakhir berikan default. Kemudian semakin kecil nilainya maka juga semakin rendah juga nilai skornya, jadi ini tetap. Lalu nanti outputnya bisa diubah lalu di OK. Maka nanti akan menghasilkan seperti ini, jadi 4 kelas. Kemudian yang DDI juga sama, reclass. Lalu input yang DDI, fieldnya value, classify, kita pilih kelasnya 6, ininya kita pilih yang manual. Nah, ini break value-nya kita juga lalu yang di DI ini semakin kecil nilainya maka semakin rendah juga nilai skornya, jadi sudah benar. Lalu outputnya bisa diatur lalu di OK.
sehingga menghasilkan data seperti berikut. 6 kelas, lalu yang TVI juga demikian. Kita klik reclassify, lalu inputnya TVI, value, lalu classify. Ini juga kita pilih 5 kelas yang manual, kemudian break value-nya yaitu atur semua. Ini yang pertama yaitu 55, 70, yang ketiga 85, yang keempat 9. Lalu di OK, lalu nanti outputnya diatur penyimpanannya, lalu di OK, sehingga akan masukkan data kelas seperti ini, kelas TVI. Dan dari data kelas tersebut kita akan mengubahnya dari data raster menjadi data polygon. Caranya yaitu raster, search raster to polygon. Pilih yang conversion tool, inputnya satu-satu dari request-nya ini, misal yang NDDI, lalu value-nya, lalu outputnya kita atur, lalu di OK. Gitu juga dengan yang DDI dan TVI, sehingga akan terbentuk SHP dari setiap TVI, DDI, dan NDDI. Dan dari SHP ini kita akan lihat terlebih dahulu tabelnya. Karena ini masih breakdown banyak, kita akan singkat mengumpulkan sesuai grid code-nya dengan cara dissolve, yaitu di bioprocessing dissolve, lalu kita input SHP yang di dissolve, misalkan yang tadi potensi kering NDDI, lalu outputnya bisa diatur, lalu nanti dissolve field-nya kita pilih yang grid code, lalu OK. Begitu pula dengan yang DDI dan TVI, sehingga menghasilkan SHP yang telah terdissolve seperti ini. Dan yang pertama merupakan hasil identifikasi potensi bencana kekeringan di Kabupaten Semarang menggunakan NDDI, menghasilkan 4 kelas dengan keterangan normal, ringan, sedang, berat, dan kita bisa lihat luasannya. Ini di Kabupaten Semarang didominasi oleh kekeringan yang berat. Kemudian pada DDI bisa dilihat sesuai grid code-nya menjadi 6 kelas, yaitu dengan keterangan sangat rendah, sedang, cukup tinggi, dan sangat tinggi, mana cukup merata ya. Di bagian keterangannya, luasannya ini yang paling besar atau yang dominasi yaitu pada keterangan rendah. Sedangkan di TVI kita lihat atribut tabelnya menghasilkan 5 kelas dengan keterangan normal, sedang, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, yang mana juga didominasi oleh kekeringan yang normal. Sebelumnya saya sudah menyiapkan bahan-bahannya seperti TOA dari band 5 dan 7, kemudian data LST Seruyan, kemudian juga data tutupan lahan, sungai, jaringan jalan, kemudian
peta tanah gambut. Lalu juga terdapat titik sebaran titik panas atau titik hotspot yang sudah saya temukan. Baik, langsung saja. Untuk langkah pertama yaitu kita akan menghitung NBR. Kita akan search raster kalkulator. Jika sudah muncul seperti ini, maka kita akan memasukkan rumusnya, yaitu TOA band 5 dikurangi TOA band 7, tutup kurung, dibagi TOA band 5 ditambah TOA band 7. Tutup kurung, lalu outputnya kita atur dan oke. Saya sudah melakukan pengolahan terlebih dahulu, sehingga saya akan langsung menampilkan hasilnya. Hasilnya demikian. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan langsung nge-reclass hasil NBR-nya. Caranya search saja reclass CPy. Kita input data NBR yang sudah kita hitung tadi. Reclass field-nya value, classify-nya. Metodenya kita pilih equal interval, kelasnya 5, lalu di OK, kemudian outputnya bisa diatur, lalu diklik OK. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada data LSD seruyan, kita juga akan melakukan reclass seperti cara yang telah dilakukan pada NBR tadi, sehingga menghasilkan value-nya seperti ini. Reclass-nya dari LST seruyan. Kemudian pada SHP tutupan lahan, kita lihat terlebih dahulu di atribut tabelnya, yang mana masih terdapat banyak sekali breakdownan dari jenis lahan dan skor. Lalu dari SHP ini akan kita dissolve dan juga dikasih skor, yang mana pada tutupan lahan ini, jika lahannya atau tutupan lahannya memiliki tingkat kelembapan yang rendah, maka skornya juga rendah. Dan jika terdapat semak belukar lalu padang rumput, maka skornya tinggi. Baik, ini merupakan hasil tutupan lahannya sudah dissolve dan dikasih skor. Dan kemudian saya akan menunjukkan terlebih dahulu cara dissolve. Kita klik Go Processing, lalu klik Dissolve. Input feature-nya bisa dari tutupan lahan. Lalu nanti kita outputnya bisa diatur. Di software-nya kita pilih yang legenda seperti itu, lalu nanti di OK. Jadi kemudian hasil dissolve-nya nanti bisa langsung kita ubah menjadi raster dengan cara raster. Input feature-nya dari dissolve-an tutupan lahan, kemudian field fit-nya kita pilih yang skor sehingga langsung terreclass seperti itu. Kemudian outputnya kita bisa diatur, lalu di OK, sehingga hasilnya akan demikian. Ini merupakan hasil dari tutupan lahan. Kemudian pada SHP sungai dan jaringan jalan,
akan dilakukan proses buffer atau proses multiple ring buffer. Caranya yaitu kita search saja, klik. Saya akan mencontohkan misal di sungai, SHP sungai, outputnya nanti bisa diatur, lalu distance-nya ini kita ketik 100, kemudian 500, ini bisa dibentuk dulu, 500, 1000, lalu 1500, kemudian 2000, kemudian 2500, dan field name-nya distance, lalu bisa di OK. Dari buffer jalan ini akan kita ubah menjadi data raster. Caranya seperti tadi, polygon to raster. Input feature-nya kita pilih misal yang di sungai buffer, lalu value feed-nya kita pilih yang distance, lalu output-nya nanti bisa diatur, lalu diklik OK. Begitu pula dengan SHP jalan buffer. Kemudian pada SHP jalan buffer dan SHP sungai buffer yang telah diubah menjadi raster tadi, kita akan melakukan reclassify satu persatu. Misal sekarang kita akan melakukan reclassify yang rasternya sungai. Recalnya value, classify, ini udah sesuai, kemudian outputnya bisa diatur, lalu diklik OK. Begitu pula dengan jalan, raster jalan, menghasilkan 5 kelas seperti ini. Atau yang sungai juga menghasilkan 5 kelas. Setelah itu lanjut pada proses selanjutnya. Pada SHP peta lahan gambut, kita akan lihat terlebih dahulu atribut tabelnya. Nah, di peta lahan gambut ini terdapat 2 jenis lahan, yaitu lahan gambut dan non-gambut, di mana yang lahan gambut nanti diberi skor 5, yang non-gambut kita beri skor 1. Kemudian dari SHP ini kita akan lakukan dissolve. Caranya geoprocessing lalu dissolve. Kita input saja peta lahan gambut. Kemudian outputnya bisa diatur. Lalu dissolve field-nya kita pilih yang skor lalu bisa di OK, sehingga akan menghasilkan SHP lahan gambut yang lebih ringkas seperti ini berdasarkan nilai skor value. Kemudian yang jika sudah menghasilkan data-data lahan gambut yang sudah di kelas, yang sudah dilakukan scoring, kemudian juga dari reclass jalan, dari reclass sungai, kemudian juga dari reclass LST serta NBR, reclass NBR. Maka selanjutnya yaitu kita akan mengoverlaykan dengan weighted overlay dari 6 raster tersebut. Caranya kita search saja weighted overlay. Lalu kita inputkan satu persatu mulai dari reclass NBR, lalu kemudian reclass LST, lalu
dari scoringnya tutupan lahan. Lalu kita inputkan dari reklas sungai, kemudian juga reklas jalan atau jaringan jalan. Dan yang terakhir yaitu dari reklasnya lahan gambut. Jadi terdapat 6 raster, lalu kita set equal influence-nya, kemudian from-nya kita 1 to 5, lalu output-nya bisa diatur, lalu diklik OK, sehingga hasilnya akan seperti demikian. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu kemudian dari hasil weighted overlay ini akan kita ubah menjadi polygon lagi dengan cara raster to polygon. Inputnya kita pilih yang hasil WO, kemudian floatnya value, outputnya bisa diatur, lalu diklik OK, dan kemudian nanti hasilnya kita dissolve saja sesuai dengan grid code seperti itu, sehingga hasilnya akan menghasilkan SHP yang mengidentifikasi potensi kebakaran hutan dan lahan di Seruyan, di mana bisa kita lihat terdapat 5 kelas dengan keterangan sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, di mana dilihat dari tabelnya luas masing-masing yang mendominasi adalah potensi rendah, mana jika dilihat di petanya itu berwarna hijau. Kemudian jika ingin melihat yang sangat tinggi, area sangat tinggi, yaitu di sini, dan yang tinggi atau di warna oranye, seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari identifikasi potensi lahan kritis, bencana banjir dan kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.